Pengertian listrik AC. Arus listrik AC merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus, atau lebih lengkapnya sinusoida. Pada listrik arus bolak-balik GGL serta arusnya mempunyai lebih dari satu arah, atau arahnya berubah-ubah fungsi sebagai fungsi waktu. Arus bolak-balik AC. Arus bolak-balik AC adalah arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Contoh sumber arus AC adalah listrik PLN. Arus bolak-balik AC. Bentuk gelombang dari arus listrik bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida, seperti pada gambar berikut ini. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik. Nilai arus atau tegangan bolak-balik AC yang dianggap setara dengan arus atau tegangan DC yang menghasilkan jumlah energi kalor sama ketika melalui penghantar. Berikut keterangannya. Vf sama dengan tegangan efektif, Vm tegangan maksimum, IF kuat arus efektif, dan IM kuat arus maksimum. Rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Berikut grafik tegangan dan arus resistor terhadap waktu. Rangkaian kapasitor. Contoh soal, tentukanlah induktansi suatu kumparan yang memiliki reaktansi induktif 471 ohm untuk frekuensi sumber tegangan 300 Hz. Diketahui XL sama dengan 471 ohm, F sama dengan 300 Hz. Ditanya L, jawab. XL sama dengan W dikali L sama dengan 2pi F dikali L. L sama dengan XL per 2pi F sama dengan 471 ohm per 2pi dikali 300 sama dengan 0,25 Hz. Apa yang dimaksud arus atau tegangan bolak-balik? Arus atau tegangan bolak-balik adalah arus atau tegangan yang besar atau nilainya selalu berubah-ubah secara periodik. Simbol tegangan bolak-balik adalah dan dapat diukur dengan osiloskop mengukur tegangan maksimumnya. Dalam bentuk diagram, arus bolak-balik dinyatakan dengan grafik sinus dalam kurun kosinus karena perubahannya secara periodik seperti fungsi sinus atau kosinus. Nilai arus efektif dan tegangan efektif. Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter, ampermeter AC, atau multimeter, maka nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut sebenarnya adalah sebesar nilai efektifnya. Nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik. Nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Pada sebuah penghantar yang sama, hubungan antara nilai arus dan tegangan bolak-balik dengan nilai arus dan tegangan maksimumnya dinyatakan dalam persamaan berikut. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. A. Daya sesaat atau P. Daya sesaat pada sebuah rangkaian seperti yang terlihat pada rangkaian seri RLC, beberapa rumus yang sudah dioperasikan diperoleh persamaan sebagai berikut. LR sama dengan Nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Pada sebuah penghantar yang sama,
Hubungan antara nilai arus dan tegangan bolak-balik dengan nilai arus dan tegangan maksimumnya dinyatakan dalam persamaan berikut. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. A. Daya sesaat atau P. Daya sesaat pada sebuah rangkaian seperti yang terlihat pada rangkaian seri RLC, beberapa rumus yang sudah dioperasikan diperoleh persamaan sebagai berikut. LR sama dengan 2Lm per Pi dibagi FR sama dengan 2Fm per Pi, dengan keterangan LR sama dengan kuat arus rata-rata, Lm sama dengan kuat arus maksimum, Fr sama dengan tegangan rata-rata dengan satuan volt, Fm sama dengan tegangan maksimum. B. Daya rata-rata P dapat dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Rangkaian arus bolak-balik. 1. Rangkaian dan karakteristik komponen R, L, dan C murni. A. Karakteristik resistor R murni. B. Karakteristik induktor L murni. Dan C. Dalam rangkaian arus listrik. A. Rangkaian resistor R murni. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama, besar sudut fase sama. Besar pada potensi antara titik A dan titik B adalah sebagai gambar di bawah ini. B. Karakteristik induktor L murni. Induktansi dan rangkaian seri R dan L bisa dilihat pada gambar tersebut. C. Kapasitor dalam arus bolak-balik 1. Kapasitansi bisa dilihat pada gambar berikut. Dua rangkaian seri R dan C rumusnya sebagai gambar di bawah ini, dengan keterangan V sama dengan tegangan total dalam kurung volt, VR sama dengan tegangan pada resistor dalam kurung volt, VC sama dengan tegangan pada kapasitor dalam kurung volt, XC sama dengan hambatan pada kapasitor, dan Z sama dengan impedansi rangkaian atau reaktansi. 2. Impedansi dan resonansi rangkaian RLC. A. Impedansi rangkaian seri RLC rumusnya yaitu V sama dengan akar V kuadrat R plus VL min VC kuadrat. Berdasarkan hukum Ohm dapat ditentukan besar tegangan tiap-tiap elemen, yaitu sebagai berikut. 1. Besar sudut pergeseran fase, dan 2. Besarnya impedansi atau hambatan total dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, dengan keterangan Z sama dengan impedansi rangkaian, R sama dengan hambatan, dan XL sama dengan reaktansi induktif, XC sama dengan reaktansi kapasitif. B. Resonansi rangkaian RLC. Sifat suatu rangkaian seri RLC adalah arus yang melintasi RLC akan sama fase dan nilainya bergantung pada besar kendala yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Jika suatu rangkaian mempunyai reaktansi induktif yang lebih besar, maka sifatnya tidak akan sama dengan rangkaian yang mempunyai reaktansi kapasitif lebih besar. Terdapat 3 keadaan yang menunjukkan sifat pada suatu rangkaian seri RLC, yaitu 1. Jika XL lebih dari XC. A. Rangkaian bersifat induktif. B. V melampaui I sebesar 0. 2. Jika XL kurang dari XC. A. Rangkaian bersifat konduktif. Dan B. I melampaui V sebesar 0. 3. Jika XL sama dengan XC. A. Rangkaian bersifat resistis. B. V dan I sefase. Resonansi pada rangkaian seri RLC terjadi jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Reaktansi induktif dan reaktansi kapasitis sama besar, dalam kurung XL sama dengan XC. Impedansi sama dengan kendala resistor, dalam kurung Z sama dengan R. 3. Sudut fase sama dengan 0 sama dengan 0. Frekuensi resonansi pada rangkaian seri RLC dapat dihitung dengan memakai rumus di bawah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf.